AC Milan terlihat gelap gulita. AC Milan belum menunjukkan performa yang konsisten hingga pekan ke-17 Serie A musim 2023-2024. Pelatih legendaris Italia, Arrigo Sacchi, menilai Milan tidak bermain secara kolektif dan terlihat gelap gulita. Milan bermain imbang 2-2 lawan Salernitana pada pekan ke-17 Serie A, 23 Desember 2023 lalu. Hasil ini membuat Milan tetap berada di posisi ketiga klasemen Serie A dengan 33 poin. Milan hanya unggul 2 poin dari Bologna yang kini berada di posisi keempat klasemen. Salernitana adalah tim yang kini berada di dasar klasemen. Nah, kebobolan 2 gol dari klub juru kunci klasemen, Milan tidak sedang baik-baik saja. Sacchi menjabarkan masalah yang dihadapi Milan. Uang bukan jaminan. Al-Ittihad terpuruk justru usai datangkan Karim Benzema dan N'Golo Kanté. Al-Ittihad jadi salah satu tim yang gencar membeli pemain bintang pada awal musim 2023-2024. Namun, di tengah gemerlap para pemain mahal yang dimiliki, Al-Ittihad justru terpuruk di klasemen Saudi Pro League. Al-Ittihad menutup paruh pertama musim 2023-2024 dengan berada di posisi ke-6 klasemen Saudi Pro League. Mereka sudah menelan 5 kekalahan dari 17 laga yang dimainkan. Al-Ittihad hanya punya 28 poin dari laga itu. Bagi mayoritas klub, capaian itu bukan hal yang buruk. Namun, Al-Ittihad bukan klub mayoritas. Mereka menghabiskan banyak uang di awal musim. Al-Ittihad juga juara bertahan Saudi Pro League. Namun, kasus Al-Ittihad menjadi bukti bahwa uang tidak selalu selaras dengan kesuksesan. Mereka kesulitan bersaing justru setelah belanja pemain lebih dari 121 juta euro. Barcelona disaingi Manchester City untuk penyerang remaja Girona Savinho. Dilansir dari Barca Universal, Barcelona bersaing dengan Manchester City untuk mendapatkan jasa penyerang sayap Girona, Savinho, yang menjadi sensasi di La Liga pada musim ini. Sang penyerang remaja asal Brasil telah menjadi salah satu sensasi di La Liga pada musim ini hingga membuat Blanc-Vermells menjadi pesaing dalam perburuan gelar juara pada musim ini. Sebagaimana dilansir dari Barca Universal, La Blaugrana telah menjadikan sang pemain sayap asal Brasil sebagai salah satu target untuk bursa transfer musim panas 2024 mendatang, karena klub berniat untuk memperbaiki kualitas mereka di sayap kiri. Menurut klaim dari jurnalis Fabrizio Romano, City sedang membahas secara internal tentang kemungkinan untuk menggaet Savinho dan membawanya ke klub pada musim depan. Barcelona siap jual Eric Garcia usai bersinar di Girona. Barcelona dikabarkan siap untuk menjual Eric Garcia secara permanen pada bursa transfer musim panas tahun depan, setelah sang bek tengah bersinar selama dipinjamkan ke Girona. La Blaugrana bergerak sangat aktif di bursa transfer musim panas 2023 lalu, dengan mendatangkan Joao Cancelo, Joao Felix, Inigo Martins, Oriol Romeu, dan Ilkay Gundogan untuk memperkuat skuadnya. Terlepas dari performa gemilangnya bersama Blanc-Vermells, Barcelona tidak berniat untuk mempertahankan Garcia dan mengandalkannya untuk musim depan. Sebagaimana dilaporkan oleh Diario Sport, Barca bakal memanfaatkan situasi ini untuk menemukan klub peminat Garcia, yang akan dijual pada bursa transfer musim panas 2024. Dwight Yorke kecewa lihat performa buruk Manchester United. Legenda Manchester United, Dwight Yorke, mengaku sangat kecewa dengan penampilan buruk Setan Merah dalam beberapa tahun terakhir ini. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa semenjak ditinggal pensiun oleh Sir Alex Ferguson pada tahun 2013, Manchester United terus mengalami kesulitan. Jangankan bersaing dalam perebutan gelar juara Premier League, hanya untuk lolos ke Liga Champions saja mereka harus melakukannya dengan susah payah. Menanggapi terpuruknya MU, Dwight Yorke mengaku sangat kecewa. Terlebih, Man City yang tak lain adalah rival sekota mereka saat ini jauh lebih unggul. Barcelona berpotensi jual Jules Koundé atau Andreas Christensen. Menurut kabar dari Spanyol, Barcelona bisa melepas salah seorang bek tengahnya pada bursa transfer musim panas tahun depan, yaitu Jules Koundé atau Andreas Christensen. La Blaugrana diperkirakan akan melalui musim panas yang sibuk pada 2024 mendatang, namun mereka tidak memiliki banyak uang untuk bergerak di bursa transfer. Sebagaimana dilansir dari Diario Sport, 1 atau 2 defender bisa pergi pada musim panas tahun depan dan salah satu di antara Jules Koundé atau Andreas Christensen berpotensi masuk daftar jual. Satu bek tengah lainnya diperkirakan adalah Eric Garcia, yang tampil gemilang dalam masa pinjamannya bersama Girona di musim ini.
Harry Maguire disarankan gabung West Ham di bursa transfer Januari. Legenda Manchester United, Lee Sharpe, menyarankan agar Harry Maguire bergabung dengan West Ham United pada bursa transfer di bulan Januari. Masa depan Harry Maguire sempat dipertanyakan di sepanjang bursa transfer musim panas tahun ini usai musim lalu ia kehilangan posisi di tim utama Manchester United. Ia sempat dikabarkan akan merapat ke West Ham United. Namun transfer tersebut gagal terwujud karena Maguire memilih untuk bertahan dan memperjuangkan posisinya. Keputusan Maguire berbuah manis. Ia pada musim ini menjadi andalan Erik ten Hag di lini belakang Man United menggeser peran Rafael Varane. Meski demikian, Lee Sharpe tetap menyarankan agar Maguire meninggalkan Man United pada Januari mendatang dan merapat ke skuad The Irons. Sharpe mengklaim David Moyes akan bisa memoles kualitas yang dimiliki oleh Maguire. Pesan pelatih Getafe pada Mason Greenwood, bakat saja belum cukup. Pelatih Getafe, Pepe Bordalas, memberikan komentar terkait kabar ketertarikan Real Madrid dan Barcelona pada Mason Greenwood. Apa katanya? Penampilan apik Greenwood lantas membuat sejumlah klub diwartakan tertarik. Bahkan klub sekelas Real Madrid dan Barcelona diwartakan sampai mengirimkan pemandu bakat untuk memantau perkembangan sang pemain. Belakangan, Pepe Bordalas dimintai tanggapan terkait kabar ketertarikan dua klub raksasa tersebut kepada Greenwood. Bordalas hanya mengingatkan sang pemain bahwa bakat saja belum cukup untuk bisa bersinar di klub sebesar Madrid dan Barca. Rafael Varane tak tertarik berkarier di Arab Saudi. Pemain Manchester United, Rafael Varane, dikabarkan telah memutuskan untuk tidak melanjutkan karirnya di Liga Pro Arab Saudi menjelang bursa transfer Januari mendatang. Namun berdasarkan kabar yang dilansir dari L'Equipe, Rafael Varane dikabarkan tidak akan pindah ke Liga Pro Arab Saudi pada di awal tahun 2024 mendatang atau musim panas, terlepas dari situasinya saat ini di Old Trafford. Hal yang sudah diketahui secara terbuka adalah keinginan pemain asal Prancis itu untuk pensiun di Man United, Real Madrid, atau klub masa kecilnya, Lens, sehingga kepindahan ke Timur Tengah pada usia 30 tahun sepertinya tidak mungkin terjadi. Kylian Mbappe mau sampai tua di Paris Saint-Germain? Pakar sepak bola Prancis, Martin Mosnier, menilai Kylian Mbappe sudah lebih dari cukup membela Paris Saint-Germain dan saatnya untuk mencari tantangan baru. Kontrak pemain internasional Prancis berusia 25 tahun tersebut akan berakhir dalam 6 bulan, yang berarti ia akan dapat bernegosiasi dengan klub asing manapun bulan depan menjelang kepindahannya di musim panas. Sejumlah sumber menyebutkan bahwa Los Blancos memiliki jangka waktu tertentu bagi Kylian Mbappe untuk menanggapi tawaran mereka pada bursa transfer Januari. Menanggapi masa depan Mbappe, Martin Mosnier menilai sang pemain sudah lebih dari cukup membela Paris Saint-Germain. Mosnier menyebut Mbappe sudah saatnya untuk move on dengan memperkuat klub yang jauh lebih besar. Gol perdana di Premier League, Højlund, sudah ditunggu-tunggu, semoga nambah. Rasmus Højlund akhirnya pecah telur di Premier League. Striker baru setan merah ini akhirnya mencetak gol pertamanya di Liga Inggris. Gol yang sudah lama ditunggu-tunggu. Rabu, 27 Desember 2023, dini hari WIB, Manchester United meladeni Aston Villa di Old Trafford dalam duel Boxing Day Premier League 2023-2024. Pertandingan ini krusial bagi kedua tim. MU wajib menang untuk memutus tren negatif. Villa, andai menang, bisa menggeser Liverpool di puncak klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024. Laga berlangsung sengit. Villa unggul 2 gol lebih dahulu melalui John McGinn dan Leander Dendoncker. MU lantas bangkit di babak kedua lewat aksi Alejandro Garnacho dan Rasmus Højlund. Gol Højlund adalah gol penentu kemenangan yang terbukti krusial. Selebrasinya pun terlihat ekstra, sangat puas. Luka Jovic bersinar, Milan batal datangkan striker di musim dingin. AC Milan akan memperbaiki skuad dengan mendatangkan pemain baru di bursa transfer Januari. Namun Luka Jovic membuat pihak klub tunda rekrut striker. Menurut Antonio Vitiello dalam kolomnya di Milan News, pihak manajemen tidak akan tinggal diam dalam menghadapi masalah cedera yang dialami oleh tim dengan Pierre Kalulu, Malik Thiaw dan Fikayo Tomori yang akan absen hingga tahun depan. Dengan melihat skuad yang ada, urgensi jelas terlihat di lini pertahanan, dan tujuannya adalah untuk mendapatkan 1 atau 2 pemain bertahan. Namun di lini serang, kemungkinan besar Milan akan membatalkan rencana mendatangkan pemain tambahan.
Dengan 3 gol yang dicetak dalam 3 pertandingan terakhir, nama Luka Jovic dinilai sudah cukup untuk memperkuat lini depan AC Milan. Chelsea amati pencetak gol terbanyak Eredivisie, Vangelis Pavlidis. Chelsea dikabarkan menjadi salah satu klub yang sedang berusaha untuk mendapatkan striker AS Alkmaar, Vangelis Pavlidis, menjelang dibukanya jendela transfer Januari. Menurut media Yunani, Sport24, klub Stamford Bridge ini kini mengalihkan perhatian mereka kepada Vangelis Pavlidis dari AS Alkmaar, dan seorang pemandu bakat Chelsea baru-baru ini hadir untuk menyaksikan pemain berusia 25 tahun itu beraksi. Pavlidis mempelajari keahliannya di Jerman bersama tim Akademi Bochum dan Borussia Dortmund sebelum beralih ke sepak bola Belanda, bergabung dengan Akademi Willem II dan kemudian bergabung dengan AS pada tahun 2021. Sulap Inter Miami jadi rasa Argentina, Messi panggil mantan bek Man United. Striker Inter Miami, Lionel Messi, akan memanggil Marcos Rojo yang merupakan mantan bek tengah Manchester United demi menyulap timnya menjadi rasa Argentina. Misi Lionel Messi membuat Inter Miami dengan rasa Barcelona sudah berakhir. Menyambut musim baru, Inter Miami akan semakin kental dengan rasa Argentina. Trik Lionel Messi pun sama dengan yang dia lakukan saat membuat klub barunya memiliki rasa Barcelona. Kedatangan sang mega bintang diikuti oleh mantan pemain Barcelona seperti Jordi Alba dan Sergio Busquets. Luis Suarez selalu mengikuti jejak ketiganya untuk bergabung ke Inter Miami pada akhir tahun ini. Pemain berjulukan La Pulga tersebut kembali berusaha mendatangkan salah satu mantan rekan setim. Dilansir bolasport.com dari TC Sports, Messi saat ini berusaha menghubungi Marcos Rojo agar bergabung bersama The Herons.